Sobat Republika, masa iya semua negara muslim ini dibohongi sama Trump? Ngikutin rame-rame soal Indonesia gabung Dewan Perdamaian alias Board of Peace nggak? Penasaran nggak sih mengapa banyak negara muslim yang juga ikut? Nah, isu Dewan Perdamaian mulai ramai sejak bocoran piagamnya keluar tanggal 18 Januari lalu. Banyak poin yang bikin publik kemudian bingung. Ada iuran super mahal sampai $9 Amerika, kuasa besar di tangan Donald Trump, dan peran Dewan ini yang seolah mau mengurusi semua konflik di dunia. Dari awal kecurigaan langsung muncul, ini Dewan baru atau cara halus untuk menyingkirkan PBB. 9 negara langsung kena sikap. Ada yang nolak, ada yang mikir-mikir, ada juga yang siap gabung. Indonesia sempat senyap lama nih, nggak ada pernyataan resmi dari Kemenlu. Bahkan soal ada nggaknya undangan juga belum jelas. Baru pada 21 Januari, Kemenlu dikabarkan mulai minta masukan para pakar hubungan internasional. Di hari yang sama, situasi makin menarik. Benjamin Netanyahu tiba-tiba menyatakan mau bergabung. Padahal sebelumnya Israel menolak mentah-mentah. Karena dalam Dewan itu ada Turki dan Qatar, dua negara yang paling vokal soal Gaza. Ini bakal sempat bikin hubungan Washington Tel Aviv memanas. Gak lama setelah manuver Israel tersebut, Indonesia mendadak mengumumkan siap bergabung. Tapi nggak sendirian. Pernyataan itu datang barengan dengan Turki, dengan Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Nah, ini negara-negara muslim kelas berat nih. Mereka biasanya beda-beda kepentingan, tapi kali ini kompak mau bergabung. Misalnya kayaknya jelas. Kelihatannya ini bukan keputusan spontan, ada kalkulasi serius di balik keputusan tersebut. Nah, tanggal 22 Januari, Dewan Perdamaian resmi diteken di Davos di Swiss. Dari 60 undangan, hanya sekitar 20 yang kemudian hadir. Menariknya, mayoritas yang bergabung adalah negara berpenduduk mayoritas muslim, seperti Bahrain, Maroko, Azerbaijan, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Qatar, Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan. Sebaliknya, banyak negara Eropa menolak. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB selain Amerika seperti Cina, kemudian Inggris, dan Prancis juga belum mau ikut. Rusia masih abu-abu. Pertanyaannya, masa iya semua negara muslim ini dibohongi sama Trump? Faktanya, selama lebih dari 2 tahun tragedi Gaza berlangsung, PBB nggak berdaya. Resolusi demi resolusi mentok, diveto, dan nggak menyelamatkan Palestina. Di Dewan Keamanan PBB, negara muslim juga nggak punya kursi tetap, padahal umat Islam hampir seperempat populasi dunia. Persoalannya, yang veto di PBB kebanyakan AS juga. Negaranya Trump yang bakal punya kuasa banyak di Dewan Perdamaian. Barangkali nih, negara-negara muslim yang bergabung di Dewan Perdamaian berharap bisa bermain dengan pragmatisme Trump, yang hasilnya juga seorang pedagang. Dengan mekanisme voting, mungkin harapannya suara negara-negara muslim bisa lebih diperhitungkan ketimbang di PBB. Nah, dalam waktu dekat ini, yang kita lihat dari Dewan Perdamaian memang mengkhawatirkan. Mulai dari rencana real estate tentunya Trump di Gaza, nihilnya soal Palestina, sampai rencana iuran yang bakal dipakai untuk melucuti senjata perlawanan. Tapi politik global memang seperti catur. Yang kelihatan hari ini belum tentu langkah terakhir. Nanti kita lihat apakah bergabungnya negara-negara muslim ini bagian dari strategi jangka panjang atau kenaifan dan kepentingan sesaat. Yang harus kita ingatkan sama raja-raja, presiden, dan perdana menteri negara-negara muslim ini, umat Islam adalah satu tubuh. Mengkhianati Palestina dan menormalisasi penjajahan bukan hanya mengkhianati muslim di Gaza, di Ramallah, atau di Al-Quds, tapi juga mengkhianati muslim dari Rabat sampai Islamabad, dari Ankara sampai Jakarta. Demikian, saya Firza Jamjami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.